Halo Sobat OMK, welcome to OMK Wilayah 9 Channel. Nah guys, jadi hari ini kita akan mewawancarai nih, yaitu dari Romo Sony sendiri ya guys. Jadi kita akan bertanya-tanya tentang sedikit mengenai pandangannya terhadap OMK Bonaventura. Oleh karena itu, mungkin kita akan ajukan beberapa pertanyaan, dimulai dari pertanyaan pertama. Menurut Romo, apa pandangan Romo terhadap OMK Bonaventura itu sendiri, Mo? Pandangan terhadap OMK Bonaventura. OMK Bonaventura itu sebenarnya orang yang potensial. Saya selalu cerita begini, sejak dulu Bonaventura itu selalu jadi barometer perkembangan orang muda Katolik di Keuskupan Agung Jakarta, khususnya di Dekenat Timur. Itu yang pernah saya dengar karena saya tinggal di Dekenat Bekasi. Orang lebih kenal paroki Bonaventura kalau nggak salah, daripada dengar Pulau Mas itu malah jarang ya. Istilah Bonaventura itu malah terkenal ya. Kalau udah ngomong Bonaventura, biasanya dua hal yang biasanya muncul itu tentang Mistinar atau Putra Putri altarnya yang rame atau OMK-nya. Bisa dicek di arsip-arsip, kegiatan-kegiatan itu begitu besar dan begitu banyak. Khusus untuk Dekenat Timur ya. Maka kalau sekarang melihat bagaimana tentang OMK sekarang di Paroki Pulau Mas Bonaventura ini, saya punya bayangan atau punya cita-cita harus menjadi seperti itu, harus kembali menjadi barometer lagi bagi paroki-paroki di sekitarnya. Terlepas bahwa banyak yang mengatakan sudah jarang orang mudanya, sudah mulai berkurang. Kenyataannya sejak pandemi yang lalu survei membuktikan, setelah diobok-obok, setelah dikulik ya, setelah dikitik-kitik, inilah yang munculkan banyak lagi. Lihat sekarang dalam hari Minggu ini aja, tanggal berapa ini? Tanggal 28 Januari. Wisma itu digunakan untuk berbagai macam kegiatan yang umumnya diisi oleh orang muda. Entah putra putri altar atau OMK, atau bahkan kelompok yang lain masih juga terkait dengan OMK. Tadi malam ada kegiatan Bina Iman Remaja. Sampai rebutan ruangan, bahkan sampai ruang adorasi itu dipakai untuk kegiatan pertemuan yang lain. Berarti kan sebenarnya bisa. Saya percaya bisa, tinggal berani atau mau atau tidak, itu aja. Itu yang pandang saya terhadap orang muda. Oke, Mo. Berarti dari sini lebih terkenalnya Bonaventura ya, Mo, dibandingkan Pulau Mas itu tersendiri, Mo? Iya, kayaknya begitu ya. Oke. Orang mudanya ya, ya, orang mudanya itu. Oke, Mo, siap. Mungkin bisa dilanjut dengan Abang Dinan pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, San Romo selama di Bonaventura ini bersama umat sama OMK itu apa, Mo? Kesannya seru ya. Kalau bisa boleh nambah saya. Gimana tuh, Mo? Kalau bisa boleh nambah ya. Karena saya antara sayang tapi juga ya mau ini juga sesuatu, bukan ada masa pandemi dan ada ada masa banjir gitu ya. Itu yang membuat kita kehilangan waktu yang cukup panjang untuk bertemu dengan umat. Tapi dengan waktu yang singkat, saya masih bersyukur bisa mengembangkan banyak hal bagi diri saya sendiri maupun bagi umat di paroki sini maupun juga bagi umat di lingkungan. Saya masih merasa punya hutang berkeliling ke banyak tempat di paroki ini. Itu saja. Itu tentang umat di paroki sini. Oke, berarti dari sini emang Romo Sony emang sayang banget sama OMK Bonaventura ya. Sayang banget ya. Sayang lah. Sayang pokoknya. Ya. Oke, yang ketiga, pesan apa untuk OMK Wilayah 9 ini yang terakhir ya, Mo? Hah? Yang terakhir. Wilayah 9. Jangan takut. Pesan saya buat wilayah 9. Dalam arti apa, Mo? Jangan takut begini. Saya selalu menemukan banyak keminderan di wilayah 9. Ya harus ya diakui. Kalian rame, tapi rame berkumpul dengan sesama yang sejenis. Ya, orang-orang wilayah 9 saja atau wilayah ya dikit-dikit yang punya kehidupan yang kurang lebih sama. Tapi ketika harus berkembang ke hal yang lain, diberikan peluang,
kadangkala lu aja atau tunggu-tungguan, tapi sebenarnya dirinya mau. Itu saya menemukan banyak hal. Sayang untuk melewatkan banyak peluang. Kita itu berada di tengah kota ya. Meskipun wilayah 9 itu berada di pinggiran dari Paroki Pulau Mas dan areanya bukan di area yang kompleks, tetapi pinggirnya Pulau Mas itu masih tengahnya Jakarta. Saya pernah tinggal di sebuah paroki yang benar-benar pinggirnya dari Tangerang. Tangerang itu udah pinggiran Jakarta. Ini di pinggirnya Tangerang lagi, masih jauh lagi, tapi bisa ketika ditantang terus bisa. Pulau Mas apalagi wilayah 9, semakin Anda takut, semakin rame hanya untuk diri Anda sendiri, maka nggak akan pernah maju. Ingat, masa depan itu banyak peluangnya, apalagi zaman digital sekarang ini. Oke. Ya. Nah guys, jadi gitu, jangan takut ya untuk OMK wilayah 9 semuanya. Jadi harus berani untuk berbaur sama sesamanya. Jangan sampai yang OMK wilayah 9 doang atau hanya sesama yang senasib doang gitu. Jangan, harus kita berani untuk berbaur dengan sesama kita. Oke? Oke. Oke, Mo, satu lagi. Oh, Mo. ada lagi. Mo. Kan yang tadi kan saya nanyakan kesan Mo. Sekarang harapan Romo untuk OMK Bona dan OMK wilayah 9 gitu. Oh, tadi kesan ya? Tadi saya jawabnya harapan ya? Aduh, yaudah. Oh, Balikin, Mo. Iya, apapun itu ya. Tadi kesannya ya anggap aja tadi yang pertanyaan sebelumnya anggapnya kesannya Itu tadi nomor 3. kadang agak ragu-ragu gitu ya. OMK-nya agak ragu-ragu ya. Mungkin pesannya adalah lebih banyak mengeksplor, mencari peluang, bersyukur ada teman-teman kakak-kakak yang mendampingi kalian. Tetapi ketika nggak ada yang mendampingi, jangan takut untuk bergerak. Ditolak untuk suatu hal itu biasa ya. Dalam kehidupan kita akan banyak mengalami penolakan. Ditolak judul skripsi, ditolak Kedinasan maksudnya. kedinasan ya, ditolak lamaran kerja kedinasan, masuk negeri juga, ditolak cintanya itu juga. Aduh, Ya, nggak sakit apa-apa. banget. Tapi sekali ditolak jangan langsung berpikir dunia sudah berakhir dan nggak bisa apa-apa lagi ya. Itu untuk pesan Bonaventura ya? Untuk OMK wilayah 9 Oh, iya. juga sekaligus, dan kesan-kesannya Kesannya gimana, Mo? kesannya ya, saya percaya berani lah. Kalian tuh orang pribadi yang berani. Itu aja. Berani banget ya, oke. Dari segitu mungkin kita dapat kalau misalkan wilayah 9 itu emang harus berani berbaur juga. Kesan dari Romo itu juga emang ada bakat tersendiri dari wilayah 9 untuk berani untuk Iya. melakukan apapun itu. Oh iya, yang satu yang paling saya kesan dengan wilayah 9 ini, podcast pertama di masa pandemi yang muncul itu adalah podcast dari wilayah 9. Ingat nggak? Saya masih ingat, saya berkenalan dengan anak-anak baru ini di masa pandemi, ada yang minta izin untuk syuting ya di depan gereja. Itu pertama kalinya saya kenal. Ternyata di paroki ini masih ada OMK yang bisa bisa punya bakat. Kalian kan syuting pertama kali di depan pintu gereja utama kan? Gereja utama. Iya, itu, dan dari situ kemudian saya share ke teman-teman DPH yang lain. Kenapa kita nggak bikin, itu udah ada yang mulai, ayo didorong aja. Itu Oke. aja. Ya. Puji Tuhan. Oke, dari tadi kita sudah berbicara tentang pandangan Romo terhadap OMK. Untuk itu, kita bisa mengakhiri ya. Oke, mau pantun nggak, Bang? Ah, boleh dong. Boleh pantun. Ya, gue nggak bisa, gue kira lu bisa. Lu bisa nggak? Nggak bisa, Bang. Oh, kalau Romo bisa nggak, Bang? Ini pasti langsung dikat ya, abis ini tit gitu ya. Ya nggak nyiapin, saya nggak nyiapin. Ya. Tutup aja, Bang Andre. Oke, ditutup aja langsung ya, guys. Tutupnya gimana? Oke, jangan lupa untuk nonton video ini dan di-share ke teman-teman selanjutnya, dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Dah. Wadah.